Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini saya sampaikan hasil bintek simulasi aplikasi EHDW 2.0. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar serta berdiskusi terkait pengelolaan aplikasi EHDW 2.0 dari kami di pusat ya sampai kabupaten sampai dengan KPM. Ya, jadi nanti kita akan melakukan simulasi dan uji coba aplikasi EHDW 2.0 ini yang berbasis website. Adapun nanti diskusi ya kita berjalan sesuai dengan materi nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, jadi kita paralel bisa sambil diskusi dan tanya jawab. Yang pertama kita akan masuk kepada materi yang nanti akan disampaikan oleh Mas Yuan. Mungkin kisi-kisinya saya sampaikan. Kita akan sebagai pengelola di tingkat kabupaten. Setelah itu membuatkan akun admin kecamatan dan desa dan membuatkan akun untuk KPM. Setelah itu kita melakukan simulasi sebagai KPM. Ya, jadi sebagai KPM, terus melakukan validasi data, serta output dari kegiatan ini adalah Philly Scorecard. Jadi nanti outputnya adalah Philly Scorecard yang terbaru sesuai dengan Perpres 72 yang informasi saya sampaikan. Philly Scorecard ini nantinya akan kami sesuaikan dengan aplikasi Omspan yang dikeluarkan oleh Kemenku sebagai laporan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian sebagai kabupaten maupun di desa. Mungkin untuk mempersingkat waktu kegiatan, kita mulai saja pelatihan pada kesempatan kali ini. Saya izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja untuk Mas Yuan. Sudah siap? Kalau sudah, waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Yuan. Sebentar. Oke, terima kasih Mas Janu. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Kali ini kita akan simulasi terkait EHDW 2.0. Jadi di sini ada beberapa penambahan kelompok sasaran, kemudian ada beberapa hal yang berubah, ada proses verifikasi validasi. Nanti kita coba simulasikan semuanya. Oke, mungkin untuk pertama kalinya saya akan coba untuk detailing dari kelompok sasaran apa saja yang ada di EHDW 2.0. Di sini terdiri dari 5 kelompok, yaitu keluarga sasaran, kemudian anak 0 sampai 59 bulan, remaja putri, kemudian calon pengantin, dan ibu hamil dan nifas. Seperti itu. Terkait data apa saja yang ada di EHDW 2.0, kita coba lihat dari satu persatu. Ini dari keluarga sasaran. Data yang diinput melalui EHDW 2.0 adalah nama keluarga sasaran, kemudian RT, kemudian RW, alamat, desa domisili, dusun domisili, dan nomor KK. Kemudian indikatornya sendiri ada indikator sasaran keluarga rentan, kemudian layanannya ada memiliki jamban sehat, memiliki sumber air bersih, peserta jaminan sosial, peserta jaminan kesehatan, memiliki akses sanitasi, pendampingan keluarga oleh TPK, peserta kegiatan ketahanan pangan. Nah, terkait untuk pendampingan oleh TPK ini untuk keluarga yang berstatus rentan. Oke, untuk anak 0 sampai 59 bulan, datanya sendiri ada nama anak, kemudian tanggal lahirnya, jenis kelamin, kemudian nama ayah kandung, nama ibu kandung, kemudian nama posyandu terdaftar, kemudian nama PAUD terdaftar, nomor telepon, desa domisili, dusun domisili, nomor KK, dan NIK. This meeting is being recorded. Kemudian indikatornya sendiri ada indikator sasaran, yaitu anak dengan status gizi kurang, buruk, dan stunting. Kemudian layanannya sendiri ada imunisasi HBO, BCG, polio, hingga campak, nanti akan tergabung menjadi imunisasi lengkap. Kemudian untuk pemantauan tumbuh kembang ini dilakukan nanti setiap bulan, ikut BKB atau PAUD ini dilakukan setiap bulan. Kemudian mendapatkan tambahan gizi ini hanya untuk
kondisi anak dengan status gizi kurang, buruk maupun stunting. Oke, untuk remaja putri, untuk rentannya sendiri, untuk remaja putri antara 10 sampai 49 tahun. Kemudian data yang diinput melalui aplikasi ini ada nama, tanggal lahir, nama posyandu terdaftar, kemudian nama, nomor telepon, desa domisili, dusun domisili, nomor KK, dan NIK. Indikatornya sendiri ada indikator sasaran, yaitu mengalami anemia atau tidak. Kemudian layanannya sendiri ada mendapatkan tablet tambah darah, kemudian pemeriksaan anemia. Kemudian untuk calon pengantin, ada beberapa hal di sini, ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nama posyandu terdaftar, nomor telepon, tanggal rencana pernikahannya kapan, kemudian pernikahan keberapa, desa domisili, dusun domisili, nomor KK, dan NIK. Untuk calon pengantin ini dapat input 3 bulan sebelum tanggal pernikahan. Kemudian indikator layanannya ada pemeriksaan kesehatan atau vaksin atau mendapatkan bimbingan perkawinan. Kemudian untuk ibu hamil dan nifas ada nama, tanggal lahir, nama posyandu terdaftar, nomor telepon, kemudian tanggal terakhir haidnya kapan, tanggal HPL-nya kapan, nama suaminya siapa, desa domisili, dusun domisili, nomor KK, dan NIK. Untuk fase nifasnya ada tanggal kelahiran anak, kemudian status kehidupan anak dan status kehidupan ibu. Ini untuk menghentikan layanan ketika terjadi sesuatu gitu, ketika ibu atau meninggal, jadi kita bisa menghentikan layanannya untuk fase nifas. Untuk indikatornya sendiri ada indikator sasaran, yaitu adalah status gizi cake atau resti. Kemudian layanannya ada pemeriksaan 1 sampai 6, nanti akan terbagi menjadi 3 triwulan. Yang dimana setiap triwulannya, triwulan pertama minimal 2 kali pemeriksaan, triwulan kedua 1 kali pemeriksaan, dan triwulan ketiga 3 kali pemeriksaan. Oke, untuk minum TTD nanti minimal ada 90 tablet di masa kehamilan. Kemudian KB pasca bersalin ini ada indikator ketika ibu hamil tersebut sudah menjelang nifas. Kemudian mendapatkan tambahan gizi ini hanya untuk ibu hamil dengan kondisi cake atau resti. Oke, untuk tools dari EHDW 2.0 di sini ada beberapa hal yang menjadi penting karena menjadi perbedaan antara EHDW existing dan EHDW 2.0. Di sini ada beberapa tools untuk melakukan proses pengolahan data di EHDW 2.0. Yang pertama kita perkenalkan ada dashboard halaman publik. Jadi di sini berisi publikasi scorecard, media pembelajaran, berita, dan lain terkait penurunan stunting. Jadi Bapak Ibu ketika sudah menginputkan datanya di EHDW 2.0, baik melalui nanti mobile maupun web, ketika datanya sudah terverifikasi, tervalidasi, maka data tersebut dapat dilihat oleh publik gitu, melalui halaman publik ini. Kemudian untuk EHDW Web Tools, jadi di sini kita tambahkan pengelolaan data melalui web, jadi versinya web. Ini dapat digunakan oleh KPM untuk melakukan proses pemantauan, gitu, penginputan data indikator melalui web. Kemudian untuk mobilenya kita juga siapkan hampir sama dengan yang EHDW existing. Jadi ini dapat digunakan untuk proses penginputan data baik secara online maupun offline. Oke, untuk flow-nya sendiri apa saja yang akan dilakukan di EHDW 2.0? Ada 6 tahapan di sini. Yang tahap pertama adalah input sasaran. Ini akan dilakukan oleh KPM melalui user KPM, baik melalui website maupun melalui mobile. Oke, tahap keduanya setelah data tersebut diinput, kemudian dilakukan proses verifikasi. Proses verifikasi ini dilakukan oleh user desa melalui halaman web, nanti akan dilakukan oleh user desa untuk melakukan cross check kembali apakah data-data sasaran tersebut sudah sesuai, karena nanti akan berpengaruh terhadap penjadwalan layanan pada masing-masing sasaran. Kemudian setelah dirasa sudah benar, kemudian di proses verifikasi sudah dijalankan, barulah KPM melakukan proses pemantauan. Proses pemantauan ini dapat dilakukan melalui web maupun Android, nanti dilakukan oleh KPM. Jadi KPM akan menginputkan indikator sesuai dengan penjadwalannya.
Kemudian setelah KPM melakukan penginputan, akan dilakukan proses perhitungan di tahap 4. Perhitungan ini akan dilakukan oleh sistem secara otomatis dan akan ditampilkan melalui halaman web gitu. Kemudian setelah tampil hasil kalkulasinya, user desa akan melakukan cross check kembali, yaitu proses validasi skor. Hal ini dilakukan untuk melakukan cross check kembali terhadap layanan-layanan yang diberikan terhadap desa, apakah semuanya dirasa sudah diinput oleh KPM ataukah masih ada kekurangan-kekurangan lain yang mungkin bisa disusulkan sehingga proses cetak scorecard nanti sudah merupakan data terakhir dari desa tersebut. Kemudian setelah proses validasi scorecard selesai, maka data tersebut dapat dilihat melalui halaman dashboard publik dan dapat digunakan seperti itu. Jadi data yang akan tampil di halaman dashboard publik, halaman publik itulah data yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi oleh user desa. Oke, mungkin lebih jelasnya kita akan melakukan simulasi mulai dari pembuatan akun baik kecamatan maupun desa. Jadi sudah kita siapkan akun. Bapak Ibu silakan cek di kolom chat. Akan disesuaikan akun sesuai dengan kota kabupaten masing-masing. Kemudian kita akan melakukan login secara bersama-sama untuk kemudian membuatkan akun kecamatan hingga desa. Kemudian habis itu desa akan membuatkan akun KPM. Barulah nanti dari akun KPM ini kita melakukan proses pertama, yaitu penginputan data sasaran. Oke, silakan Bapak Ibu, silakan cek di kolom chat. Silakan disesuaikan user daerahnya masing-masing. Kita berikan waktu. Oke Bapak Ibu, silakan menuju ke halaman dashboard publik di EHDW 2.0. Bisa diketikkan linknya atau dilihat di kolom chat, nanti akan dikirim linknya. Silahkan menuju menggunakan laptop. Silahkan dibuka browser masing-masing Bapak Ibu. Disarankan menggunakan Chrome ataupun Mozilla. Pak, Ibu, sudah semuanya? Sudah. Oke. Sudah membuka aplikasinya di browser masing-masing? Sudah, lanjut Pak. Oke. Silakan ketikan di sini untuk login non KPM, Pak Ibu. Di login non KPM di sini diketikkan username-nya kemudian password-nya. Oke. Setelah username dan passwordnya sudah terisi, silakan klik masuk di sini. Klik saja masuk. Kemudian kita akan menuju halaman dashboard dari user Bapak Ibu. Dipastikan user kota kabupaten di sebelah kiri atas. Di sini jenis usernya adalah admin kota kabupaten, kemudian terdapat nama kota kabupatennya. Untuk yang pertama kita akan membuatkan akun untuk kecamatan dan desa. Untuk pembuatan akun kecamatan desa, silakan Bapak Ibu fokus di menu sebelah kiri. Jika tidak ada, silakan klik di sini untuk melihat menunya. Kemudian kita pilih user admin. Kemudian akan muncul dua menu, di sini ada daftar dan tambah admin. Kita lihat daftar adminnya terlebih dahulu. Untuk memastikan nanti user yang di-create tidak sama dengan user yang sudah ada di daftar admin Bapak Ibu. Oke, sudah. Untuk yang pertama kita akan membuatkan user dari kecamatan. Kita pilih di sini di menu sebelah kiri ada tambah user, kita klik di sini. Oke. Kemudian pilih role admin kecamatan. Kita pilih role admin kecamatan. Kemudian diisikan nama kecamatannya.
Misalnya di sini saya berikan nama kecamatannya adalah Kecamatan Desa. Oke? Ampun, Setelah pemilihan wilayah kecamatan sudah, kita isikan nama usernya. yang Kemudian kolom nama passwordnya. lengkapnya gimana Pak? Dikasih Untuk kosong apa gimana? username dapat menggunakan huruf dan angka. Kemudian password minimal adalah 8 karakter. Oke, sudah. Jika sudah terisi semuanya dan tidak ada indikasi warna merah pada setiap inputan, silakan klik kirim. Kemudian akan ada notifikasi berhasil. Kita lihat di sini. Terdapat satu nama kecamatan baru yaitu Kecamatan Dander. Di sini role-nya adalah admin kecamatan. Kemudian nama kecamatannya, wilayah kecamatannya. Ini adalah akun untuk admin kecamatan. Oke, kita lanjut untuk membuatkan admin desa. Caranya sama, Bapak Ibu. Tinggal tambah user lagi. Kita klik tambah user. Kemudian pilih role-nya adalah admin desa. Setelah itu akan muncul pilihan wilayah kecamatan dan desa atau kelurahan. Kita pilih wilayah kecamatan terlebih dahulu, kita sesuaikan. Kemudian akan muncul wilayah desa atau kelurahannya. Oke, sudah terisi semuanya. Silakan Bapak Ibu klik kirim. Oke, di sini sudah ada akun baru yaitu admin desa dan kelurahan. Bapak Ibu ingat-ingat untuk username-nya dan password-nya. Untuk username, Bapak Ibu bisa lihat di kolom dalam kurung di sini. Bapak Ibu bisa copy dan simpan karena nanti akan digunakan untuk proses login pada tahap selanjutnya. Oke, Bapak Ibu. Ketika sudah membuatkan akun admin desa, silakan Bapak Ibu login menggunakan akun admin desa. Untuk login, Bapak Ibu silakan logout terlebih dahulu akun kota kabupatennya di sebelah kanan atas di sini. Pada nama dari akun Bapak Ibu, silakan diklik, kemudian klik keluar untuk proses logout. Bagi Bapak Ibu yang telah berhasil login menggunakan admin desa, silakan Bapak Ibu untuk melakukan pembuatan akun dari KPM. Untuk pembuatan akun dari KPM, Bapak Ibu fokus di sebelah kiri bagian bawah. Aplikasi baru, Bah. Kemudian diklik pada menu KPM, kemudian klik daftar KPM. Bumdes kegiatan apa ya? Dari Naya. Oke. Setelah itu, Bapak Ibu klik tambah KPM. Belum ada terdaftar. Badan hukumnya. Oke. Kemudian belum. Bapak Ibu isikan dari KPM tersebut username, nama KPM, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, email, dan passwordnya. Gimana?
Besok kok anu ya? Mic yang Oke, jika semua sudah terisi, silahkan klik kirim pada tambah KPM. Dan tidak lupa untuk menyimpan dari nick dan password dari akun KPM ini loh. Agar nanti kita dapat melakukan proses penginputan data sasaran melalui aplikasi HDW 2.0 ini. Oke, sudah Bapak Ibu disimpan untuk NIK-nya, untuk KPM. Silakan disimpan. Kemudian kita akan logout, akan keluar lagi dan akan lanjut login menggunakan akun KPM yang telah Bapak Ibu tadi buat. Untuk login menggunakan akun KPM, pada halaman login HDW 2.0, silakan Bapak Ibu klik login KPM terlebih dahulu. Oke, setelah klik login KPM, maka akan muncul form login KPM. Form login KPM ini khusus login untuk user KPM. Untuk login non KPM itu digunakan untuk user daerah antara provinsi hingga desa dan kelurahan. Seperti itu. Jadi untuk login KPM, Bapak Ibu harus menuju ke login KPM. Kemudian isikan di sini nomor NIK-nya dan password dari akun tersebut. Oke, jika sudah, silakan klik masuk. Oke, kemudian terlebih dahulu kita harus melakukan proses pemetaan. Untuk pemetaan sendiri ada beberapa hal di sini, yaitu pemetaan dusun, PAUD, Polindes, kemudian Posyandu. Kita mulai dari pemetaan pertama terlebih dahulu, yaitu pemetaan dusun. Silakan klik di menu pemetaan, kemudian klik dusun. Izin Pak Iwan. Siap, silakan. Ya, berdasarkan simulasi yang sering saya lakukan Pak, ya, untuk memudahkan ini kan berbasis simulasi ya dan Zoom meeting, jadi agak sulit untuk kalau tidak dicatat ya. Pertama mohon maaf ya, seperti mendahului apa yang disampaikan Pak Iwan. Yang perlu digarisbawahi pertama adalah nomor NIK KPM tadi ya. Ada 5 kok kalau tidak salah dia. Terus nomor KK juga nomor NIK anak 0 sampai 59 bulan, terus NIK remaja putri, terus NIK calon pengantin, dan itu harus dipersiapkan, dicatat di masing-masing yang menurut pola menjadi jumlah atau karakter terkait dengan NIK tersebut. Terakhir juga NIK yang perlu disiapkan adalah NIK ibu hamil dan nipas. Jadi untuk memudahkan nanti, karena kita ini kan yang dilakukan simulasi ini adalah pekerjaan si KPM. Jadi apabila nomor NIK tadi tidak dicatat atau tidak dihafal atau yang jelas dicatat lah, tidak mungkin kita hafal ya. Mungkin kalau satu-satu mungkin bisa kita hafal. Jadi perlu dipersiapkan teman-teman, ini adalah pertama nomor NIK KPM tadi yang seperti disampaikan Pak Iwan. Terus dipersiapkan juga nomor kakaknya juga si kepala keluarga tadi. Terus nomor anak 0, nomor NIK-nya anak 0 sampai 5 bulan dan seterusnya sampai ke ada 5 kalau tidak salah. Mono itu saja mungkin Bapak. Masukkan. Oke, terima kasih Bapak.
sangat bagus sekali. Jadi benar Bapak untuk memudahkan nanti proses dari simulasi ini, mohon juga jika ada silakan dipersiapkan nomor KK dan lain sebagainya karena kita menggunakan format dari NIK asli dan KK asli. Jadi mohon dipersiapkan. Atau mungkin jika teman-teman tidak memilikinya, teman-teman bisa menggunakan NIK pribadi, namun mungkin kode-kode belakangnya sedikit dilakukan perubahan. Setuju sekali Pak. Ya, diutak-atik aja nomor NIK tanpa merubah karakter atau jumlah nomor NIK tersebut. Ya. Seperti itu mungkin teknisnya nanti, karena mungkin akan terjadi kesusahan jika kita menggunakan nomor yang acak. Jadi mungkin sistem akan menolaknya dan dia dianggap tidak sesuai dengan format Dukcapil. Gitu. Seperti itu. Oke? Sebelum ke sana Pak, izin. Siap? Ada admin kecamatan yang bisa kami input, ada kecamatan yang dianggap gagal gitu. Nah, atau ada kasus yang mantul. Ini yang non teknis yang kami kadang nggak bisa ambil solusi. Kami coba input kecamatan satu bisa, kecamatan yang lain dianggap gagal gitu. Oke. Bang, mohon maaf Pak Iwan, ini wilayah saya Pak. Bang Gupri, nanti fokus kepada yang sudah berhasil. Ya, nanti kalau terkait dengan hal-hal yang teknis, kegagalan yang ada beberapa yang tidak berhasil, tidak sukses, bisa kita by phone nanti, telepon kita follow up untuk 3 provinsi. Lanjut ya, maaf nih Pak Gupri, mohon maaf Bang. Oke, terima kasih ya Pak. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau jika ada terkendala, silakan nanti di chat saja di kolom Zoom. Nanti akan ada tim kita yang melakukan proses pembalasan gitu, akan membantu Bapak Ibu untuk lebih mudah dalam proses simulasi ini. Jadi agar prosesnya berjalan lancar, mungkin tidak ada kendala, sehingga waktu dalam proses simulasi ini berjalan secara singkat. Nanti mungkin untuk diskusi dan lain sebagainya kita berikan waktu di akhir dari proses simulasi gitu. Kemudian untuk teman-teman juga yang terhadap kendala, tadi saya sampaikan, silakan nanti chat di kolom chat, nanti akan ada tim kita yang melakukan pembalasan terhadap chat tersebut. Oke, mungkin kita lanjut Bapak untuk pemetaan terlebih dahulu di sini. Kita lanjut untuk pertama kita untuk memetakan dusunnya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu klik tambah dusun di sini untuk memasukkan nama-nama dusun di daerah Pak dan Ibu sekalian. Mungkin ada beberapa kendala terkait penambahan dusun ini karena ada beberapa daerah kemarin yang mengikuti simulasi dia tidak memiliki wilayah dusun di desanya. Mungkin jika tidak ada, silakan nanti diisikan nama desanya saja. Jadi hanya satu dusun, tapi sebenarnya dia adalah nama desa. Boleh dilakukan seperti itu karena proses penginputan dusun ini adalah proses yang wajib gitu, yang wajib dilakukan sebelum nanti proses penginputan data sasaran. Oke, kita coba contohkan mungkin satu di sini. Oke, sudah terbuat di sini. Jadi yang harus diinput adalah nama dusun, kemudian jumlah penduduk di dusun tersebut. Kemudian lokasinya di sini tertulis dari lokasi dusun Ngupak Dalem itu terdapat di lokasi Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Kemudian tanggal penambahannya kapan, tanggal berubahnya kapan, diinput oleh siapa dan dirubah oleh siapa di sini. Oke, sudah untuk penginputan dusun. Kita lanjut ke pemetaan PAUD. Untuk pemetaan PAUD di sini hanya memetakan nama PAUD-nya saja. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan nama PAUD di daerah Bapak Ibu. Ketika di daerah Bapak Ibu tidak terdapat PAUD atau sejenisnya atau BKP atau sejenisnya, untuk pemetaan ini bisa ditiadakan seperti itu. Oke, sudah?
Kemudian kita lanjut lagi ke pemetaan Polindes. Oke, mungkin sambil menunggu, mungkin saya jelaskan. Jadi untuk pemetaan Polindes atau Pokesdes ini, Bapak Ibu bisa masukkan bentuk dari fasilitas kesehatan lain di desa. Mungkin ada Puskesmas pembantu dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan dalam pemetaan Polindes atau Pokesdes. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan awalannya, jadi jenisnya apa, apakah Polindes, Pokesdes ataupun Puskesmas pembantu sebelum nama dari fasilitas kesehatan tersebut. Gitu. Misalnya saya contohkan di sini bentuknya adalah Puskesmas pembantu. Puskesmas. Oke, kemudian silakan klik kirim untuk menyimpan datanya. Sudah? Kemudian kita lanjut ke pemetaan posyandu. Pada pemetaan posyandu, di sini hanya diberikan nama posyandu dan jangkauan dusun. Maksudnya jangkauan dusun adalah jangkauan dari layanan dari posyandu tersebut. Karena kita baru menginputkan tadi adalah satu dusun, maka yang muncul pada list jangkauan dusun hanyalah satu. Tapi nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah memasukkan dusun seluruhnya pada aplikasi EHDW ini akan muncul seluruh dusunnya. Bapak Ibu tinggal pilih pada posyandu ini meliputi wilayah jangkauannya meliputi dusun mana saja. Boleh lebih daripada satu dusun. Oke, kita coba kirim. Sudah di sini. Jadi untuk Puskesmas, posyandu Mayangsari, dia dusun jangkauannya ada satu dusun, yaitu adalah dusun Ngumpak Dalem, seperti itu. Oke, sudah lengkap kita untuk melakukan pemetaan dari dusun PAUD, Polindes, posyandu. Mungkin kita akan tunggu beberapa saat lagi sebelum kita masuk ke penginputan data sasaran. Jadi untuk tahap pertama nanti untuk penginputan data sasaran terlebih dahulu. Mungkin kita tunggu beberapa saat lagi sambil menunggu teman-teman lain yang mungkin masih menginput di menu pemetaan. Oke, sudah proses pemetaannya. Kemudian kita lanjut pada tahap pertama yaitu penginputan data sasaran oleh KPM. Pada akun yang sama, silakan Bapak Ibu pilih menu penerima manfaat. Di sini ada 5 kelompok sasaran, ada keluarga sasaran, anak 0 sampai 59 bulan, remaja putri, calon pengantin, ibu hamil dan nifas. Kita coba mulai dari yang paling muda terlebih dahulu, yaitu anak 0 sampai 59 bulan. Bapak Ibu tinggal klik menu penerima manfaat pada anak 0 sampai 59 bulan. Oke, sudah. Pada kasusnya anak 0 sampai 59 bulan ada beberapa kasus di mana anak tersebut tidak memiliki NIK atau belum terdaftar NIK-nya. Adapun anak yang ketika sudah lahir dia sudah memiliki nomor induk. Jadi kita akan akomodir di sini, akan kita contohkan satu anak dia menggunakan NIK sementara, yaitu terdiri dari NIK ibu ditambah 1 digit dari urutan kelahirannya. Kemudian akan ditambahkan juga satu data dengan kondisi dia sudah memiliki NIK. Untuk kita nanti melihat perbedaan bagaimana anak ketika dia tidak memiliki NIK dan anak yang sudah memiliki NIK. Oke, mungkin kita coba input terlebih dahulu anak yang sudah memiliki NIK atau NIK-nya adalah
16 digit. Kita tambahkan datanya, silakan klik tambah. Kemudian di sini akan muncul kolom inputan nomor NIK. Silakan Bapak Ibu inputkan nomor NIK anak. Oke. Kemudian nomor kakaknya. Kemudian nama lengkap. Jenis kelamin, kemudian tanggal lahirnya. Status keluarga dalam kakak, di sini statusnya adalah anak. Kemudian dusun domisilinya, ini sesuai dengan pemetaan dusun yang Bapak Ibu inputkan. Kemudian nama ayah kandung, nama ibu kandung. Kemudian posyandu terdaftar, jadi di sini bisa dipilih posyandu dalam desa maupun posyandu luar desa. Hal ini karena tidak semua pada kondisi tertentu terdapat anak dia terdaftar pada posyandu yang berada di luar desa atau PAUD yang berada di luar desa. Ini kita contohkan untuk posyandu dia berada di dalam desa, kemudian PAUD berada di luar desa. Untuk PAUD di luar desa, Bapak Ibu tinggal pilihkan di sini PAUD luar desa dan diketik di sini untuk nama PAUD tersebut. Oke, secara manual diketik. Jika sudah datanya lengkap, silakan klik kirim. Kita akan review sedikit di sini. Oke, dia adalah kelompok sasaran anak 0 sampai 59 bulan dengan nomor KK seperti yang ada di layar, kemudian NIK-nya, kemudian namanya, jenis kelamin, tanggal lahirnya, kemudian umur anak tersebut per hari ini, nama ayahnya dan nama ibunya. Kemudian untuk lokasinya kita bisa lihat di sini dusunnya adalah Ngumpat Dalem, sesuai tadi yang kita input di menu pemetaan. Di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Untuk posyandunya, anak tersebut terdaftar pada posyandu Mayangsari. Untuk PAUD-nya, anak tersebut terdaftar pada PAUD Kumon, tapi ada strip di sini luar desa, maksudnya PAUD Kumon berada di luar desa. Kita tadi mengetiknya secara manual. Oke, kita coba tambahkan data satu lagi, yaitu anak dengan NIK sementara, menggunakan NIK dari ibu. Oke. Untuk NIK sementara, di sini telah terdapat indikator berwarna biru bertuliskan menggunakan NIK sementara. Ini sebagai validasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu terlewat atau melebihi 16 digit, apakah dipastikan terlebih dahulu apakah dia memang NIK sementara 17 digit ataukah NIK yang sebenarnya 16 digit. Oke, kemudian nomor kakaknya, kemudian nama dari anak tersebut, kemudian lahirnya. Oke. Coba semuanya di dalam desa di sini. Jika sudah, silakan klik tambah. Maka di sini sudah ada dua data, di mana salah satu data merupakan menggunakan NIK sementara. Hal ini bisa kita lihat pada kolom aksi di sini ada menu rubah NIK, menunjukkan bahwa NIK yang digunakan untuk anak Michael adalah NIK sementara. Dan NIK ini dapat Bapak Ibu nanti rubah ketika anak Michael ini sudah mendapatkan NIK yang resmi. Seperti itu. Oke, sudah sampai sini Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Lanjut Pak, lanjut. Oke, saya kira cukup.
Di sini pada setiap kelompok sasaran terdapat 3 buah tab di sini. Ada terverifikasi, belum verifikasi, dan pemantauan selesai. Untuk data yang baru diinputkan oleh KPM akan masuk ke dalam tab belum verifikasi. Jadi harus dilakukan pemeriksaan oleh admin desa terlebih dahulu. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka data tersebut akan berpindah pada tab terverifikasi. Sehingga pada proses ini adalah proses KPM melakukan pemantauan. Jika anak tersebut sudah melewati batas pemantauan atau sudah berumur 5 tahun atau kondisi tertentu, maka pemantauannya dihentikan, maka pemantauan tersebut, data anak tersebut akan berpindah ke pemantauan selesai. Seperti itu. Oke, untuk proses verifikasi kita coba kembali login menggunakan admin desa. Kita logout terlebih dahulu untuk akun KPM-nya, Bapak Ibu. Kita keluar. Kemudian pastikan form loginnya adalah login non KPM karena kita akan menggunakan login admin desa. Oke, sudah Bapak Ibu, sudah menuju form login? Ya, tapi kita kalau di breakout, kalau nggak Sudah? Kita coba masuk menggunakan akun desa. Bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu, masih dalam kondisi 0 untuk semua indikator layanan. Kita lihat terlebih dahulu pada penerima manfaat. Tadi sudah kita masukkan untuk kelompok sasaran anak 0 sampai 59 bulan. Kita coba lihat kelompok sasaran 0 sampai 59 bulan. Kemudian kita pilih tab yang belum verifikasi. Maka di sini telah muncul data yang telah diinput oleh KPM dari desa Bapak Ibu. Oke, di proses ini kita harus melakukan cross check kembali terkait data-data yang telah diinputkan KPM, apakah sudah sesuai melalui NIK, kemudian nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nama orang tua, dan lain sebagainya. Karena ini akan berpengaruh terhadap penjadwalan dari proses pemantauan setelah data ini terverifikasi. Oke, jika dirasa sudah sesuai, untuk melakukan proses verifikasi, Bapak Ibu silakan menuju kolom aksi, kemudian dipilih di sini mana data yang telah sesuai. Di sini saya pilihkan 2 data sekaligus, maka akan muncul rekap di sini. 2 data akan dilakukan proses perubahan status setelah terverifikasi. Oke. Jika sudah sesuai, maka Bapak Ibu klik tombol verifikasi. Oke. Maka data tersebut akan hilang pada kolom belum terverifikasi dan akan berpindah pada kolom terverifikasi. Kita akan lihat di sini indikatornya sudah muncul. Ada gizi kurang, gizi buruk, stunting, ini untuk kelompok sasarannya. Kemudian ada pemantauan tumbuh kembang dan semuanya di sini masih bernilai tidak karena belum dilakukan penginputan oleh KPM. Enggak, mic-nya salah. Sudah Bapak Ibu, kita sudah menuju halaman dashboard dari KPM di sini. Untuk melakukan proses penginputan indikator, Bapak Ibu
maksudnya. Izin Pak Iwan sebelum lebih lanjut. Iya, silakan, Bapak. Ya, ini kan terkait dengan pengisian indikator ini kan jika dilakukan oleh KPM ini kan berdasarkan data real ya, yang diambil dari scorecard. Nah ini mohon maaf ya, tanpa menggurui, tapi ini harus diperjelas terkait dengan karena ini kan kita kan status sekarang tahapan untuk simulasi ya. Ya, apa yang nanti setelah ini real dilakukan oleh KPM. Nah, KPM ini memang perlu diberi suatu penjelasan bahwa data ini jangan sekali-sekali mengubah dari data apa yang terdapat di data scorecard gitu loh. Nah, kenapa berdampak dengan hubungan terkait dengan kader kesehatan atau dinas kesehatan yang punya pengampu data pokok atau data real tersebut gitu. Jadi perlu kehati-hatian. Jadi jangan sampai kenapa di dalam pengisian ini yang Bapak lakukan kan tentu acak ya, bahwa ya tidak dan ya tidak segala macam. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya betul Pak. Jadi nanti dipastikan juga untuk setiap penginputan sudah ada dasar datanya, sehingga data tersebut ketika diinput sudah sesuai. Karena pada saat penginputan akan terjadi sekali dan tidak bisa diulang, jadi proses penjadwalannya akan terjadi sekali saja dan tidak bisa diulang. Dan hal tersebut sangat berpengaruh pada nanti hasil dari scorecard. Seperti itu. Jadi ini pada tahap simulasi, jadi untuk nanti pada realnya kita harus benar-benar meng-cross check kembali pada setiap indikator yang dijadwalkan untuk anak, misalnya Mikael, ada 7 indikator di sini. Apakah hasil perusahaan Mikael menunjukkan status gizi kurang? Nah, di sini harus ada dasar datanya terlebih dahulu sehingga kita bisa dapat menjawab dia gizi kurang atau tidak. Dan di sini masih diberikan batas waktu. Jadi ini batas waktunya mulai dari bulan 2 tanggal 1 hingga bulan hingga 2028. 01 sampai 01. Nanti kita akan coba rubah nanti proses visualnya. Tapi di sini kita akan berikan tenggang waktu mungkin 1 bulan. Jadi tidak usah terburu-buru. Kita coba cross check kembali datanya, pastikan datanya sesuai dan barulah nanti di submit atau dikirim melalui aplikasi EHDW 2.0 ini. Oke, ini kita coba isikan secara acak terlebih dahulu untuk melihat nanti perubahan-perubahan apa saja yang terjadi. Oke, ini kita coba isikan untuk status kesehatan atau status gizi dari Mikael ini. Dia memiliki status gizi stunting dan gizi kurang. Dia ada 7 indikator, tumbuh kembang. Apakah Mikael akan tumbuh kembang? Kita pilih ya. Sudah melakukan imunisasi HBO, sudah melakukan imunisasi polio, dan sudah melakukan imunisasi HBO1 dan polio juga. Kita coba kirim. Kita lihat hasilnya. Maka di sini akan secara otomatis akan muncul di sini 1 indikator lagi. Tadi sudah kita coba jawab semuanya 8 indikator dan kemudian kita kirim, akan muncul 1 indikator lagi. Hal ini dikaitkan karena kondisi Mikael tadi dia memiliki status gizi kurang maupun stunting. Jadi di sini harus terdapat tambahan layanan yang harus diberikan untuk Mikael, yaitu adalah mendapatkan tambahan asupan gizi atau tidak, seperti itu. Ini kita jawab bahwa Mikael sudah mendapatkan tambahan asupan gizi, konseling gizi. Oke, sudah. Oke, karena indikatornya sudah terjawab, kita akan coba lihat hasilnya.
Jadi hasil dari scorecard-nya akan muncul pada dashboard pada admin desa. Kita coba keluar kembali. Pada akun KPM ini coba kita keluar. Kemudian kita masuk kembali untuk akun desanya. Ibu sudah berubah di sini, yang tadinya masih pada kondisi 0, sekarang sudah berubah menjadi 80%, seperti itu. Jadi 80% ini adalah hasil konvergensi scorecard terkait dengan layanan-layanan yang ada di desa Bapak Ibu. Di sini ada detailnya, yang tadi kita inputkan adalah anak, jadi kita fokus pada anak 80%. Terdiri dari 4 layanan terlayani dari 5 layanan yang harus diberikan, seperti itu. Dengan kondisinya di sini ada 2 anak, yang berhasil diinput pada proses pemantauan. Kemudian dengan status gizi kurangnya ada 2 anak juga. Dengan status stuntingnya ada 1 anak. Oke, seperti itu. Oke, untuk mencetak scorecard-nya, Bapak Ibu, silahkan terlebih dahulu Bapak Ibu klik di sini menu laporan dan isikan terlebih dahulu untuk laporan fasilitasnya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan diisikan oleh admin desa sebenarnya, yaitu antara lain ada angka konvergensi desa tahun sebelumnya. Misalnya kita kasih ini 80%, kemudian alokasi dana desa untuk kegiatan stunting termasuk intensif kader, kita misalnya isikan 75 juta. Oke. Kemudian desa memiliki KPM, TPK, dan kader posyandu yang dilatih menggunakan modul umum, ya. Misalnya kita jawab ya. Kemudian melaksanakan evaluasi minimal 2 kali dalam setahun. Kita jawab ya. Melibatkan warga dan multisektor, multi pihak dalam rembuk stunting. Jawab ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan keterangan dari masing-masing inputan di sini untuk menambah catatan pada masing-masing item. Kemudian Bapak Ibu juga dapat menuliskan kendala-kendala apa saja yang dihadapi selama proses dari pencegahan stunting ini. Oke, jika sudah silakan Bapak Ibu klik kirim. Sudah tersimpan, kemudian Bapak Ibu silahkan lihat hasilnya pada export scorecard. Oke, di sini sudah, maka data fasilitas desa tersebut akan masuk pada halaman D di sini, pada poin D fasilitas desa. Ini adalah hasilnya. Kemudian inilah detailing dari scorecard Bapak Ibu, layanan apa saja yang meliputinya. Di sini ada anak. Dengan mendapatkan layanan pemantauan tumbuh kembang ada 2 anak dari 2 anak yang terdaftar, seperti itu. Anak gizi kurang mendapatkan tambahan gizi, ada 1 anak dari 1 anak. Anak mendapatkan imunisasi lengkap dasar, ada 1 anak dari 2 anak yang terdaftar. Oke, seperti itu. Kita bisa melakukan ekspor dalam bentuk PDF dengan cara klik validasi laporan. Kita klik validasi laporan. Oke. Oke. Sudah, maka akan muncul di sini tombol scorecard di sini pada TW2 tahun 2023. Jadi untuk bulan ini kita masih masuk ke dalam triwulan 2. Kita bisa lihat hasilnya di sini dalam bentuk PDF, dan ini adalah bentuk ekspor dari scorecard dan dapat Bapak Ibu gunakan untuk kebutuhan nanti dalam proses rembuk maupun pencairan dana desa. Oke, mungkin seperti itu dalam proses tahapannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, silakan Bapak Ibu, terkait dari proses penginputan data di EHDW 2.0 ini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bapak. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Pertama, dari awal tadi adalah
berkaitan dengan penambahan user. Nah ini apakah nanti ini kan masih versi latihan, apakah akan sama nantinya? Saya sudah barang tentu ini akan sama pada versi aslinya nanti. Berkaitan dengan penambahan user ini, apakah tadi kan dijelaskan hanya oleh kabupaten yang menambahkan user kecamatan sampai desa, apakah ini tidak dilakukan secara berjenjang? Begitu misalnya menjadi user kabupaten menambahkan user kecamatan, nanti user kecamatan menambahkan user desa, dan user desa lah yang menambahkan KPM, user KPM. Itu yang pertama Pak. Biar berjenjang lah. Biar tidak semua nanti diambil oleh user kabupaten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika user itu sudah ditambahkan, terutamanya adalah user KPM-nya ini kan juga sering gonta-ganti KPM-nya. Apakah nanti itu bisa diedit? Tetapi kan data tetap sama, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan proses verifikasi. Nah ini kan verifikasinya juga ini kan akan terbebani semua di user desa, kami lihat tadi. Karena setelah KPM menginput, kemudian diverifikasi oleh di user desanya. Sebab ini kan dampaknya user desa itu pastilah sepertinya apakah ini pendamping ataukah memang kita buatkan satu di desa begitu Pak? Itu apa kalau pendamping kan bisa PLD atau PD. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat berkaitan dengan di versi aslinya nanti, apakah data dari aplikasi IHDW yang dulu itu akan termigrasi ke dashboard ini Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Oke. Mungkin akan saya jawab satu persatu Pak, terkait dengan pembuatan user yang berjenjang. Ya, memang kita dapat membuatkan user secara berjenjang Pak. Tadi bisa kita lihat untuk kota kabupaten dia membuatkan user untuk kecamatan dan desa. Sebenarnya nanti kecamatan juga bisa membuatkan akun desa. Pada intinya sih nanti akun desa yang melakukan proses pembuatan akun KPM. Jadi tetap saja KPM harus di-input atau dibuat oleh desanya dan di-manage oleh desanya. Jadi ini terkait dengan pengalaman di tahun kemarin ketika KPM terdapat lupa password dan lain sebagainya, dia tidak langsung harus ke tingkat pusat ataupun tingkat kota kabupaten, tapi cukup melalui desanya sudah bisa melakukan perubahan password dan lain sebagainya. Hal ini juga berkaitan dengan tadi Bapak tentang pengeditan data KPM. Ya, bisa dilakukan pengeditan nick maupun aksesnya nanti melalui user desa. Jadi ketika KPM ini sudah berganti, kita ganti nick-nya, kemudian kita ganti passwordnya sehingga KPM tersebut tidak dapat kembali login, itu bisa dilakukan oleh admin desa. Seperti itu. Dan untuk tugas verifikasi dan validasi nanti, jadi sebenarnya di desa kita tidak hanya bisa menambahkan satu akun saja, kita bisa mungkin mendapatkan dua akun, di mana nanti tugasnya bisa dibagi, siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang melakukan validasi dan lain sebagainya, atau dibagi menurut dari tugas masing-masing. Misalnya kelompok sasaran anak sampai remaja putri dipegang oleh akun satu dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan koordinasi dalam dia internal. Kita fasilitasi dengan dapat membuat akun lebih daripada satu. Seperti itu. Kemudian untuk kenapa harus diproses verifikasi validasi, ya karena data tersebut merupakan data desa, jadi sebisa mungkin data yang keluar atau data yang masuk itu sudah pernah disaksikan atau pernah disahkan gitu melalui proses verifikasi validasi tersebut. Seperti itu. Terkait dengan data lama, terkait data existing, kita coba untuk migrasikan sekarang. Kita coba migrasikan, masih kita pada tahap mencoba Pak untuk memindahkan datanya ke aplikasi yang terbaru. Mungkin pada saat nanti akan terlebih dahulu pindah pada data PM-nya, jadi penerima manfaatnya.
tidak pada data lainnya, karena data lainnya dari EHDW existing dan EHDW yang terbaru ini sudah berbeda seperti itu. Oke, Oke, baik. Pak, mungkin Lagi satu Pak, kami berkaitan dengan user desa ini. User desa ini siapa sebenarnya Pak? Apakah memang dari misalnya apakah itu sekretaris desa atau pendamping, biar jelas ini Pak. Terima kasih. Ya, izin Pak menjawab pertanyaan terkait pengelolaan user. Nah, untuk pada aplikasi EHDW 2.0 ini prinsipnya admin desa adalah sekdes selaku penanggung jawab kegiatan, bisa juga dibantu oleh kasih pemerintahan serta didampingi oleh teman-teman pendamping desa tentunya. Siap. Jadi pada prinsipnya satu user itu bisa digunakan oleh siapa saja dengan username yang sama, ataupun saat dibuatkan dua user secara bersamaan. Jadi admin kabupaten buatkan dua user admin desa, yang satu dipegang oleh pendamping desa, yang satu dipegang oleh pemerintah desa. Tapi kalau kami boleh saran untuk admin desa baiknya satu user saja gitu. Karena nanti kalaupun dua user, nanti pada saat verifikasi data kalau ada yang salah, khawatirnya di user setingkat desa main salah-salahan gitu Pak. Dalam arti kalau satu admin desa, siapapun yang menjadi pengelolanya itu bertanggung jawab penuh dalam hal pengelolaan aplikasi EHDW ini. Gitu Pak, siap. Siap, benar Pak. Lebih baik memang satu menurut kami. Teman-teman, gimana siap Bapak? Pak dari Bantul. Untuk proses migrasi data itu lama enggak ya kira-kira? Artinya apakah dari data yang dulu yang lewat aplikasi itu bisa data dasarnya itu bisa masuk ke dashboard yang baru? Iya, izin Pak. Ya, paham kami. Ya memang itu menjadi prioritas kami juga bagaimana bicara migrasi data. Tapi untuk itu menurut kami baiknya data yang belum pernah diinput pada aplikasi sebelumnya, yang EHDW versi 1, baik yang versi 1.50 atau 36, saya hampir lupa yang Androidnya, itu tidak usah diinputkan kembali di EHDW yang 2.0. Jadi yang aplikasi EHDW 2.0 itu benar-benar data atau manual pelaporan yang dikerjakan oleh KPM yang belum pernah diinputkan di aplikasi manapun. Gitu. Ada lagi sebelum kita akhiri? Mau tanya Pak? Ya, silakan Bapak. Dari mana? Maaf sebelumnya Pak, tapi nanti lagi nih Pak Janu. Kan ini coba versi coba-coba ya Pak ya. Iya. Izin sebelumnya pertama pada menu tampilan dashboard, izin untuk password dan konfirmasi password. Biasa kan kawan-kawan lupa, kami juga lupa. Iya. Kasih menu tampilan untuk melihat manual Pak, itu yang pertama. Menu input. Kalau untuk kabupaten yang misalkan nanti lupa password atau mau koordinasi baik secara online maupun offline, kami sudah siapkan ada 4 regional di grup WhatsApp yang isinya grup regional tersebut terdiri dari teman-teman TPP. Baik teman-teman TPP provinsi sebagai koordinator dan juga teman-teman kabupaten. Jadi pada prinsipnya setelah acara ini pun kami masih terus sering berkomunikasi dengan teman-teman TPP di lapangan jika memang ada kendala baik nggak bisa login, termasuk misalkan contoh kasus kayak kemarin
kita masih proses maintenance pada aplikasi. Kalau pada versi sebelumnya, ketika maintenance itu aplikasi tidak bisa diakses oleh siapapun. Nah, kita mempunyai terobosan baru ketika aplikasi utamanya misalkan drop atau maintenance atau teknis apapun, kita menyediakan token ya untuk teman-teman kabupaten melakukan pelatihan. Pada prinsipnya itu bisa dilaksanakan asalkan teman-teman kabupaten berkomunikasi dengan teman-teman provinsi maupun di pusat, seperti itu Pak. Jadi saya sebenarnya ingin memastikan juga peserta yang hadir pada Zoom kali ini di level kabupaten, baik regional 1, 2, 3, dan 4, kemungkinan ada yang bergabung juga di Zoom kali ini, tidak hanya regional 1 dan 2, karena euforia atau semangat baru terkait EHDW 2.0 ini saya rasa cukup baik ketika dirilis aplikasi EHDW 2.0. Ya teman-teman yang sebenarnya jadwalnya belum dilaksanakan atau sudah terlewat pelaksanaannya tetap masih bergabung, itu saya cukup apresiasi. Nah, untuk itu juga mau memastikan teman-teman kabupaten bisa masuk ke dalam grup PSI Stunting yang dibagi menjadi 4 regional. Informasi grup itu terdiri dari teman-teman kabupaten. Jadi kalau grup untuk KPM mohon diinformasikan ke kabupatennya masing-masing gitu. Jadi yang masuk ke dalam grup tersebut, informasi-informasi yang di-share, di-update, diskusi terkait masalah stunting, terutama berhubungan dengan Kementerian Desa, itu sementara ini kami baru buatkan grup untuk TPP. Nah, kalau misalkan mau ada diskusi segala macam, itu disampaikan di dashboard tadi, juga mungkin bisa di medianya gitu. Jadi banyak sekali forum-forum yang kita ingin buka, terutama semangat baru terkait 2.0. Ini satu pertanyaan lagi sebelum dia lanjut pertanyaannya Pak, belum selesai. Boleh, siap. Yang kedua, yang kami tanya memang coba-coba apakah nanti skemanya temporer, artinya ada kayak dulu kan setelah telat 2 bulan, 3 bulan kawan-kawan KPM tidak melakukan input, apakah bisa gitu ya? Itu. Aman Pak. Mungkin yang lanjutnya Pak. Siap. Sebelum dijawab, saya sudah baca sekilas tentang manual booknya Pak, lebih cenderung kepada skema input di dalam aplikasi, tapi kami coba bantu di pemahaman tentang terutama apa sih yang masuk keluarga sasaran. Nah, terus tadi Bapak juga nyampaikan cerita tentang remaja putri 0 sampai 49 tahun, apakah skemanya seperti itu gitu. Nah, ada petunjuk di dalam kan kawan identifikasi data gitu nah. Keluarga sasaran apa sih yang dimaksud gitu nah. Ya, izin ya Pak ya. Siap, terima kasih banyak Bapak. Ya memang karena ini kebutuhannya memang penggunaan pada aplikasi, karena di panduan itu masih membahas secara teknis penggunaan aplikasi. Tapi kita emang di tim sekretariat ini memang sudah mempersiapkan panduan yang terbaru terkait apa itu sasaran stunting, apa itu anak usia 0 sampai 49 bulan, calon pengantin. Nah itu memang sedang kita proses panduan yang terbarunya. Jadi itu nanti bisa kami gabungkan di dalam satu paparan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di lapangan melalui grup yang tadi saya sampaikan. Siap Bapak? Satu lagi mungkin ya. Saya kira satu lagi cukup. Ada lagi? Mas Janu. Siap, dari Lampung Bu, Mbak Andi. Siap. Izin ini mengulas yang sudah lewat tadi, karena saya sudah tadi terlewat terkait memverifikasi data sasaran anak usia 0 sampai 59 bulan. Ini Mas tadi terlewatkan, saya coba otak-atik kok nggak ketemu ya di halaman pekonnya untuk proses verifikasinya. Itu mengulang simulasinya Mas Janu. Boleh. Itu yang pertama. Yang kedua Mas Janu, pertanyaannya ini pertanyaan mewakili semua teman-teman ini, apakah di tahun ini sudah ada kegiatan peningkatan kapasitas khusus untuk PIC pengawalan seperti tahun kemarin ya Mbak? Iya. Siap. Di kegiatan untuk tahun ini kami juga masih berupaya buat redesign kegiatan
yang mungkin nanti isinya ada TOT di beberapa wilayah serta yang sudah pasti adalah BIMTEK KPM. Itu yang bisa kami pastikan. Nah, untuk mekanismenya nanti mungkin kita update di grup baik offline maupun online. Jadi harapan besar kami juga sebenarnya di internal ya, terutama itu bisa terlaksana kegiatan pada kayak tahun kemarin yang kita berkumpul di beberapa provinsi atau di beberapa wilayah mengumpulkan teman-teman TPP dan PMD guna menyampaikan materi terkait EHDW yang 2.0 ini. Kalau yang tahun kemarin kita masih berbicara desain penyesuaian instrumen sesuai dengan PES 72. Untuk tahun ini kita sudah bicara alat pemantauannya. Siap, Mbak Yuni. Mungkin sebelum kita tutup, Mas Iwan bisa simulasikan lagi terkait cara memverifikasinya. Mungkin silakan Mas Iwan. Saya ulas sekali lagi Bapak Ibu, untuk proses verifikasi nanti dilakukan oleh admin desa. Jadi Bapak Ibu harus login menggunakan admin desa. Dipastikan di sebelah kiri atas di sini adalah jenisnya akun adalah akun desa atau kelurahan. Kemudian di sini ada nama dari desa tersebut hingga provinsinya. Dipastikan sesuai. Kemudian untuk proses verifikasi, Bapak Ibu tinggal klik di sini di menerima manfaat, kemudian klik di kelompok sasarannya. Pilih di mana dia yang belum terverifikasi. Jadi tabnya adalah belum terverifikasi terlebih dahulu. Nah, maka data yang nanti Bapak Ibu belum melakukan proses verifikasi, maka akan muncul di halaman ini. Nanti pada kolom aksi silakan klik centang pada icon kotak pada kolom aksi, dan kemudian akan muncul tombol verifikasi di atas dari tabel data tersebut. Mungkin bisa disimulasikan karena saya tidak memiliki data yang belum terverifikasi. Data yang belum terverifikasi. Mungkin Bapak Ibu jika masih terdapat data yang belum terverifikasi, silakan disimulasikan. Klik pada penerima manfaat anak, kemudian klik menu belum verifikasi. Mohon maaf tadi Ibu dari kabupaten mana? Apakah sudah? Saya menyimak, oke. Ketika diklik di aksi, maka dia akan muncul tombol verifikasi. Ya, betul ya, Ibu. Silakan nanti klik verifikasi. Oke, berhasil. Maka data tersebut nantinya pada kolom belum terverifikasi akan hilang dan akan berpindah ke data terverifikasi. Oke, sudah. Terima kasih, Mas Adi. Siap, Bapak Ibu. Teman-teman TPP, provinsi, kabupaten, dan teman-teman pendamping desa maupun pendamping lokal desa, hari ini mungkin kita akhiri diskusi serta penyampaian sosialisasi pada kesempatan kali ini. Ada beberapa informasi yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita sudah membuatkan konsep surat terkait rilis aplikasi serta domain resmi yang dilakukan oleh Kementerian Desa. Nanti setelah surat itu rilis, maka teman-teman TPP bisa bergerak di lapangan sebagai pendampingan pengelolaan stunting di desa melalui dasar surat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami juga berupaya dalam waktu dekat, kemungkinan kalau tidak bergeser jadwalnya di pertengahan bulan depan atau mungkin lebih cepat lebih bagus, untuk membuat pertemuan dengan tim dari Kemenkyu terkait pengelolaan Omspan, agar Omspan yang ada di Kemenkyu itu bisa diupdate sesuai dengan scorecard yang terbaru sesuai Perpres 72, berarti sasarannya. Nah, itu dua hal yang sedang kita kerjakan ya setelah rangkaian yang sudah kita lakukan di tim pusat adalah menyiapkan aplikasi EHDW, melakukan uji coba, melakukan simulasi di beberapa regional, serta membuatkan forum diskusi di masing-masing regional PSC stunting. Nah, itu dua langkah yang sepertinya itu amat sangat penting ya bagi keberlangsungan kegiatan stunting di guna mendorong penanganan stunting di
Indonesia. Jadi itu dua hal yang ingin saya sampaikan. Kami juga berterima kasih atas support dan respon yang baik menurut kami di pusat tentang aplikasi EHDW 2.0 ini, karena menurut kami ini juga sudah ditunggu oleh teman-teman di lapangan. Ya, kemarin juga begitu kita asosiasi di regional 1, 2, 3, dan 4, tindak lanjutnya beberapa kabupaten sudah banyak yang langsung melakukan uji coba, menyampaikan paparannya terkait dengan tindak lanjut di masing-masing kabupaten. Itu kami juga mengapresiasi bagaimana semangat-semangat dari teman-teman TPP melakukan pendampingan di wilayahnya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku mewakili beberapa panitia penyelenggara beserta teman-teman MIS dan tim sekretariat INAI Kementerian Desa mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita laksanakan dan kita jalankan pada kesempatan hari ini dapat dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat membantu teman-teman di desa dalam hal mendorong proses percepatan penurunan stunting di desa pastinya. Akhirul kalam, Allahumma fiqil wa qnitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, Jinlep.